Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sutandi, mengampu mata pelajaran geografi mengajar di SMA Negeri 1 Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang fenomena geosfer tsunami. Nah, ini sebelum kita berlanjut, apa itu tsunami? Jadi tsunami itu bisa diartikan ombak besar di pelabuhan menurut bahasa Jepang. Karena pertama kali gelombang besar ini banyak terjadi di daerah Jepang. Nah, ini adalah salah satunya alat pendeteksi gempa, ya, alat pendeteksi tsunami, ya, apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak, ini dengan menggunakan alat ini, early warning system, ya, ini namanya. Nah, ini salah satu apabila gempa ini terjadi di dislokasi, ya, maka di sini dislokasi dasar laut, maka akan kemungkinan terjadinya tsunami, ya. Nah, tsunami itu sendiri faktor penyebabnya, pertama gempa tektonik di dasar laut, ini yang paling sering terjadi, ya. Kemudian longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, dan meteor. Nah, dari keempat ini yang paling sering terjadi adalah gempa tektonik di dasar laut, walaupun yang lainnya memiliki kemungkinan untuk terjadi. Berdasarkan terjadinya tsunami ini, ada tsunami jarak dekat 30 menit setelah gempa, epicentrumnya kurang dari 200 km. Tsunami jarak menengah terjadi 30 menit sampai dengan 2 jam setelah gempa, epicentrumnya 200 sampai dengan 1000 km. Dan tsunami jarak jauh lebih dari 2 jam setelah gempa, epicentrumnya lebih dari 1000 km. Nah, tsunami itu sendiri bisa dikenali pertama diawali dengan gempa bumi, ini paling sering terjadi. Kemudian gempa bumi juga diikuti oleh air laut surut secara tiba-tiba, ya. Bau garam menyengat, langit tampak berwarna hitam, dan terjadinya ledakan dahsyat di dasar laut. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita adalah kenalilah daerah sekitar Anda, ya. Carilah tempat yang lebih tinggi, bukit, gedung, atau gedung bertingkat dan lainnya. Jadi harus menjauhi pantai yang paling utama. Berlari dengan tenang menuju daerah yang lebih tinggi dan menjauhi sungai. Nah, ini sumber tsunami ini bisa terjadi gempa di dasar laut yang paling dominan, ya. Epicentrumnya dasar laut dengan kedalaman sampai dengan 30 km dan magnitudonya lebih dari 7, ya. Retakan, pertama adanya retakan atau dislokasi secara vertikal, ini lihat di gambar dasar laut. Nah, tanda-tanda tsunami pertama di sini gempa bumi dulu, ini kebanyakan, ya. Jadi gempa bumi ketika ada di pantai Anda harus waspada, ada kemungkinan terjadinya tsunami. Yang kedua adalah gempa, gejalanya tsunami ditandai dengan surutnya air laut secara tiba-tiba. Jadi ketika kita di pantai melihat air laut surut secara tiba-tiba, secepatnya menjauhi garis pantai, bukan lari menelusuri garis pantai, tapi menjauhi garis pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Kemudian tetap tenang, jangan panik, ya. Ketika kita menyelamatkan diri, menjauhi garis pantai atau mencari tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, tunggu hingga tsunami berhenti dan keadaan aman. Jangan turun ke pantai untuk melihat tsunami. Setelah aman, lakukan tindakan penyelamatan apabila ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan kita. Nah, ini salah satu dampak dari tsunami, ya, ilustrasi gambar yang sudah terjadi. Nah, ini salah satu peta rawan gempa dan kemungkinan terjadinya tsunami di Indonesia, termasuk Tenggara Pulau Sumatera, Selatan Pulau Jawa, sampai dengan Sulawesi di sini, ya, Papua Barat dan sebagainya. Kemudian kecuali Kalimantan, ini tidak ada garis kemungkinan terjadinya tsunami. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.